perubahan suhu, kenaikan suhu itu tidak jadi lebih cepat. Itu mitigasi. Jadi upayanya tidak akan dirasakan dalam jangka waktu dekat. Upayanya dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi saat ini. Anak muda itu harus interest terhadap isu sosial, khususnya di perubahan iklim. Sekali lagi, saya sebagai anak muda dan teman-teman di komunitas itu tidak sama sekali menolak pembangunan dan tidak menolak kemajuan. Tapi saya mendukung kemajuan dan pembangunan yang berpihak terhadap lingkungan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di podcast Youth Green Talk, tempat kita ngobrol seputar perubahan iklim dan lingkungan. Nah, podcast ini dipersembahkan oleh LPBI NU Jawa Barat yang didukung oleh Save the Children Indonesia. Dan hari ini kita punya topik yang cukup menarik terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang dampak perubahan iklim di berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan, kemudian pertanian, dan juga sektor pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor-sektor tersebut. Nanti kita akan berbincang lebih jauh juga dengan narasumber kita. Kemudian bagaimana langkah-langkah ini diterapkan dan bagaimana kita secara individu bisa mengambil peran. Nah, hari ini bersama kita di studio ada Bu Dr. Arya Mariani. Nah, beliau adalah salah satu disaster management spesialis juga. Kemudian beliau adalah seorang dosen juga di program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Nah, selain itu dia juga aktif sebagai peneliti dan konsultan di bidang perencanaan wilayah dan kota dan juga di manajemen kebencanaan. Juga sebagai peneliti fellow di Pusat Studi Penelitian Mitigasi Bencana ITB sejak tahun 2005 ya Bu ya. Nah, selain dari profil organisasi ataupun aktivitasnya, ternyata beliau juga punya banyak proyek riset yang berhubungan dengan kajian kebencanaan, terutama yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor internasional ya. Selain Bu Arya, juga kita kehadiran satu narasumber kita yaitu Rahman Fauzi. Dan beliau ini adalah mahasiswa IKOM di Universitas Pasundan yang terlibat dalam berbagai jaringan pembangunan lokal maupun global dengan banyak peran. Dan salah satu milestone yang beliau capai adalah sebagai pendiri di komunitas lokal bernama Bumi Sora ya. Nanti kita akan mengenal sedikit nih terkait Bumi Sora ini ya. Tapi dengar-dengar ini sebagai sarana pengembangan anak muda di Pengalengan ya, di Pengalengan. Dan juga beliau ini sebetulnya pernah menjadi pemimpin caleg campaigner di Jawa Barat pada tahun 2022 sampai dengan tahun ini ya, tahun 2024. Nah, mungkin untuk lebih jauh nanti kita akan ngobrol sekilas soal perubahan iklim dan adaptasinya seperti apa. Untuk masuk ke situ mungkin saya ingin bertanya dulu nih ke Bu Arya. Mungkin ini banyak yang bingung nih Bu Arya terkait dengan adaptasi dan mitigasi itu bedanya seperti apa sih? Mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol soal itu dulu untuk membuka perbincangan kita lebih jauh nanti. Baik, ya kalau di perubahan iklim itu dikenal ada dua istilah, ada mitigasi dan juga adaptasi. Kebetulan saya itu mengampu juga salah satu mata kuliah mitigasi bencana alam dan perubahan iklim gitu. Nah, itu kan bingung karena di kebencanaan juga ada mitigasi bencana. Nah, di kebencanaan itu mitigasi bencana itu kan mengurangi risiko bencana, mengurangi dampak negatif akibat bencana. Nah, lalu di perubahan iklim ada mitigasi, ada adaptasi. Apa tuh gitu. Nah, singkatnya gini, simpelnya begini. Mitigasi itu adalah upaya yang dilakukan itu untuk jangka panjang. Sebetulnya dampak perubahan iklim itu apa sih? Apa coba Kang Rahman? Panas Bu, panas Panas. lah ya.
peningkatan Banjir. suhu udara. Hmm. Apa sih istilahnya sekarang? Pemanasan global gitu kan. Global. Mitigasi ini itu diarahkan untuk itu, untuk mengurangi jangka panjangnya, mengurangi agar suhu tidak semakin panas gitu. Syukur kalau bisa kembali normal, tapi intinya perubahan suhu, kenaikan suhu itu tidak jadi lebih cepat. Itu mitigasi. Jadi upayanya tidak akan dirasakan dalam jangka waktu dekat. Upayanya dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Adaptasi apa? Dilihat dari katanya, adaptasi itu ya bagaimana kita bisa beradaptasi. Saya baru ketemu Kang Rahman, baru ketemu Kang Fitrah. Aduh, gimana saya harus bisa beradaptasi gitu, menyesuaikan diri. Kita jauh jaraknya, tapi gimana saya bisa menyesuaikan diri masuk ke generasi yang muda gitu. Jadi biar terlihat agak muda juga gitu. Masih muda Pak Bu. Nomor sepatu berapa? Nah, intinya adaptasi itu adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi saat ini, agar tujuannya juga sama, mengurangi kerugian, mengurangi dampak negatifnya. Antara adaptasi dan mitigasi ya, ada perbedaan. Iya, perubahan iklim. Ada perbedaan yang tipis di situ ya, cukup tipis. Nah, Teh Arya, ada nggak salah satu studi ataupun contoh misalkan terkait di sektor tertentu soal adaptasi tadi? Adaptasi misalkan di sektor pendidikan seperti apa, atau misalkan di sektor pendidikan seperti apa, atau di dunia pendidikan gitu ya? Salah satunya itu kalau misalnya kita melihat studi-studi, sekarang orang banyak istilahnya apa ya, kerennya itu rain water harvesting. Gimana tuh? Apa? Water harvesting. Iya, kayak kita memanen dari air hujan untuk apa ya? Ini salah satu contoh saja, nanti banyak lagi. Untuk sebagai cadangan air. Nah, kita tahu lah ya kondisi sekarang, karena gini, perubahan iklim dengan bencana itu kadang sulit untuk dipisahkan, dia melekat gitu. Kondisinya sekarang kita nggak bisa pungkiri resapan semakin berkurang, otomatis air yang masuk ke dalam tanah dengan air yang mengalir di permukaan, lebih banyak air mengalir permukaan. Ini menyebabkan ketika musim hujan banjir, ketika musim kemarau kekeringan, lebih cepat kekeringan. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkan si air hujan ini untuk bisa dimanfaatkan ketika terjadi kekeringan. Kalau zaman dulu sebetulnya mungkin idenya ini dari orang tua dulu, kita suka naruh ember. Iya Bu, Ya? ya, di bawah genteng ya yang alirannya teh deras gitu Iya, ya. nanti itu bisa dipakai untuk entah apa orang tua kita zaman dulu gitu ya, siram bunga dan sebagainya. Nah, kemudian dengan teknologi itu kita kita coba tangkap idenya itu gitu. Jadi kalau misalnya bisalah di googling banyak kajian-kajian juga bagaimana kemudian air itu nanti ada pipa masuk ke dalam penampungan semacam toren gitu. Nah, kemudian disimpan di dalam situ gitu airnya itu. Nah, saya belum sampai mempelajari seperti itu. Nah, untuk bagaimana teknik-tekniknya, tapi itu bisa dilihat. Nah, tapi itu salah satu kajian terkait dengan adaptasi gitu. Bagaimana kita kemudian memanen air hujan sehingga ketika air hujan itu berlebihan, kita bisa nampung untuk kita gunakan pada saat kekeringan. Nah, itu ada istilahnya tuh semacam solusi berbasis alami, nature based solution gitu kan. Iya. Nah, kemudian yang kedua, banyak itu kajian-kajian. Saya pernah jadi narasumber mahasiswa tugas akhir PWK ITB di bawah bimbingannya Pak Saud juga, terkait dengan tadi nature based solution tadi, itu bagaimana apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi air limpasan, intinya seperti itu. Nah, apakah dengan menggunakan taman kota, apakah dengan penghijauan, karena ternyata penghijauan itu tidak harus selalu yang langsung nyerap ya. Sekarang tuh RTH itu bisa juga dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di rooftop misalnya, sekarang banyak, itu juga bisa termasuk RTH. Iya, itu bisa RTH, masuk akal karena mungkin
air tidak langsung ke situ, air terserap dulu gitu kan ke tanah-tanah yang ada di tanaman itu gitu. Nah itu salah satu contoh adaptasi. Kemudian banyak juga kajian-kajian di seputar biasanya terkait perubahan iklim itu ada kaitannya dengan pesisir. Ya, pesisir. Betul, bagaimana pesisir, karena mungkin air laut permukaannya jadi lebih tinggi, terus kemudian gelombang ekstrimnya jadi lebih cepat dan sebagainya gitu. Nah, itu banyak sekali kajian-kajian terkait adaptasi perubahan iklim. Masyarakat pesisir kira-kira apa tuh? Sebetulnya dengan mereka membuat rumah yang tinggi, rumah panggung, rumah panggung itu juga salah satu bentuk mereka adaptasi. Wah, menarik juga itu untuk ditelusuri lebih jauh nanti ya. Nah, sekarang saya mau tanya Kang Rahman nih, kira-kira sebagai Kang Rahman kan banyak terlibat juga di isu-isu adaptasi perubahan iklim ya, pernah di Child Campaigner Jawa Barat juga. Nah, dari perspektif orang muda ini kira-kira seperti apa ya melakukan adaptasi ataupun mitigasi untuk perubahan iklim? Boleh sharing sedikit lah. Menarik banget ya, karena kalau ngomongin anak muda tuh, kita kalau ngomongin anak muda selalu Gen Z bisanya apa sih gitu, gitu kan? Kayak, padahal banyak. Iya, Gen Z tuh bisa peduli nggak sih isu-isu sosial gitu? Gen Z tuh interesting nggak sih soal isu yang terkesan serius dan sangat-sangat akademisi banget gitu ya? Kalau ngomongin perubahan iklim kan nggak banyak orang mikir bahwa Gen Z itu nggak interesting terhadap isu perubahan iklim. Padahal sebenarnya kampanye-kampanye sosial yang hari ini lagi tren itu dilakuin sama Gen Z gitu ya. Contoh kecilnya misalkan food waste ya, hari ini food waste terus. Tapi bentar dulu, Kang Rahman ini masuk Gen Z atau milenial? Gen Z. Oh, Gen Z. Aku 2003 Kang. 2003 Bu. Sama lah kayak anak Bu Arya. Kirain sama-sama saya. Sama kok Bu. Kalau jiwanya sama. Oh iya, siap. Nah jadi kayak contoh food waste ya tadi dilanjutkan, terus banyak teman-teman Rahman juga yang konservasi di penanaman mangrove gitu ya. Dan bagaimana teman-teman Rahman yang mulai zero waste gitu ya, pengurangan sampah dalam kesehariannya. Tadi Ibu sempat bahas juga tentang bagaimana cara kita penggunaan moda transportasi ya, dari penggunaan transportasi umum, penggunaan transportasi pribadi ke umum. Itu salah satu bentuk yang sebetulnya bentuk adaptasi dan mitigasi yang bisa kita lakukan untuk proses jangka panjang. Karena efek rumah kaca itu banyak banget dampaknya. Nah kalau secara keilmuan mungkin tadi Bu Arya udah bahas, tapi kalau perspektif anak muda, apa yang kita bisa lakuin dan sebenarnya apa yang anak muda harus tahu tentang perubahan iklim, kalau krisis iklim itu adalah krisis hidup. Jadi krisis iklim itu akan mengancam banyak hal gitu. Salah satunya menyebabkan kemiskinan. Jangka panjang jauhnya gitu ya. Contoh kecilnya, sekecil hari ini kita makan makanan yang enak di kafe misalkan. Contoh kopi aja lah. Hari ini kan tren anak muda ngopi nggak sih Kang di mana-mana gitu. Mungkin beres ini juga kita ngajak ngobrol Kang Fitrah ya buat ngopi ya Bu. Jadi sekecil kopi itu, kopi yang kita konsumsi gitu ya, itu ada beberapa ingredients. Ada gulanya, ada susunya, ada kopinya, ada kemasannya. Nah, ketika terjadi sebuah krisis iklim, contoh terjadi gagal panen kopi di Pangalengan. Nah, penurunan kopi di Pangalengan itu dalam jangka 5 tahun, hasil teman-teman petani, menurut teman-teman petani, itu pengurangan hasil pertaniannya Bu sampai di 10 kilo per tahun. Jadi biasanya satu tahun itu ya per panen tuh misalkan berapa puluh kilo, tapi karena adanya krisis iklim jadi berkurang hampir 10-15 kilo. Nah ketika krisis iklim itu berdampak terhadap pertanian, contoh komoditasnya kopi, nah yang terjadi apa contohnya? Nah harga Robusta nih kemarin, harga Robusta kan meningkat karena kegagalan panen di Brazil. Nah itu salah satu penyebab krisis iklim yang menyebabkan harga kopi yang biasanya kita beli 15.000 jadi harus 20.000 karena komoditasnya meningkat. Nah tinggal tunggu beberapa lama aja, kopi yang biasa kita beli misalkan, saya nggak berani nyebutin merek ya,
Tapi yang biasa orang Sunda bilang tuh kopi jagong itu pasti meningkat nih harganya nih. Ya sebentar lagi ya, atau kopi-kopi lain gitu. Itu salah satu hal kecil kenapa anak muda itu harus banget harus interest terhadap isu sosial, khususnya di perubahan iklim. Karena seberdampak itu sebenarnya. Sekecil itu aja kok, sekecil itu aja. Nah lanjutin di plastiknya. Plastiknya itu bayangkan kalau satu anak muda hari ini usianya sama kayak Rahman nih, semester 5. Ngopi nih, satu hari sekali ngopi. Dan berapa banyak anak muda yang kayak Rahman gitu yang ngopi di sekitaran coffee shop di Bandung, Bu? Puluhan juta. Iya, puluhan juta lah, ratusan ribu orang gitu ngopi di hari itu. Itu kalau sekali, bayangin kita kumpulin satu sampah plastik itu gitu. Nah, proses sampah plastik itu harus ngabisin berapa banyak waktu untuk terurai. Dan itu yang menyebabkan terjadi penumpukan. Contohnya di TPA Sarimukti. Nah, itu hal-hal kecil yang sebenarnya ini tuh kelihatan kecil ya. Tapi kalau dirunutkan, ternyata ini teh hal yang besar gitu. Nah, itu kalau anak muda melihat jadi adaptasinya harus gimana pada akhirnya kan. Ya, mulai penggunaan tumbler. Keren kok kalau ke coffee shop pakai tumbler gitu ya. Iya. Iya, salah satu kecilnya itu gitu Kang, mengurangin sampah plastik, limbah, dan kedua bisa lebih banyak sih sebenarnya. Oh, isinya. Ya Bu, trik hack Rahman ya kalau ke coffee shop pengen lebih banyak dan uangnya lagi dikit, itu pakai tumbler. Jadi lebih banyak kopinya karena si akang baristanya biasanya ini pakai tumbler nih gitu, peduli lingkungan gitu ya. Padahal mas saya nggak punya uang, pengen lebih banyak kopinya. Nah, sekecil itu Kang gitu. Cara ya. Intinya cara mungkin membawa tempat sendiri gitu ya. yang bisa digunakan terus Berulang. Iya. Nah, Kang Rahman, ini kan kemarin di episode sebelumnya itu kita sempat bahas bahwa salah satu kelompok yang rentan terhadap perubahan iklim itu orang muda, yang sekarang itu dalam kategori Gen Z ya untuk ke depannya nanti dampak jangka panjangnya. Nah, menurut Kang Rahman ini gimana nih? Ada nggak sebuah cara atau ada mitigasi ataupun adaptasi untuk generasi muda ini di masa mendatang gitu? Iya. Terima kasih Kang, ini sebuah hal yang sulit banget ya untuk dijawab karena iklim itu tanggung jawab banyak pihak ya, tidak hanya Gen Z yang akan terdampak mungkin atau anak gitu ya. Karena menurut riset jurnal yang dilakukan Save the Children tahun 2022 itu ada judulnya Born into the Climate Crisis. Iya, anak dilahirkan dengan potensi menghadapi krisis iklim ya. Itu merunut pada riset juga yang dilakukan sama UNICEF. Kalau UNICEF itu nyebutin dalam sebuah jurnalnya 1,1 miliar anak di dunia dari 2,2 miliar itu berpotensi terdampak ya 4 kali bahkan lebih besar resikonya untuk mengalami banjirop, dan 4 kali juga resikonya untuk terkena dampak dari pembakaran hutan misalkan ya, atau eksploitasi tanah gitu Bu. Kalau menurut jurnal di situ yang dibaca, ide yang bisa kita lakukan adalah hari ini yaitu tentang pemberian edukasi pola hidup. Karena semua itu iklim itu bukan kerja singkat ya Bu ya. Bukan kerja ini Kang, bukan kerja pendek dan bukan kerja 1 atau 2 orang. Iklim itu kerja semua orang. Jadi sekarang itu justru udah bukan di tahap perubahan iklim, tapi udah krisis. Udah di tingkatan krisis. Kenapa? Karena hari ini Indonesia itu di tahun 2020 menuju 2025 hampir ditaksir 0,5 derajat Celcius meningkat suhunya gitu. Jangankan di Indonesia lah, kita ngomongin di Bandung gitu ya. Hari ini keluar jam 12 udah panas banget ya Bu. Tadi OTW ke sini juga itu keringetan pasti ya, beda banget ya. Belum lagi polusi udara yang hari ini lagi meningkat juga di Bandung. Indeks udara di Bandung itu sekarang jadi salah satu yang terburuk. Bahkan bukan hanya di Indonesia, salah satunya di dunia. Itu kemarin jurnal dan data yang di riset aku sempat baca sambil scroll IG ya.
di beberapa akun yang concern di isu iklim itu masuk juga selain Jakarta gitu ya, selain Jakarta, Medan dan kota metropolitan lain. Jadi hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah satu, pembenahan pola hidup, mulai beralih khususnya kalau di Gen Z ya. Please stop yang namanya fast fashion. Kita pakai satu barang atau satu baju atau satu barang pokoknya untuk satu kali pakai gitu. Karena banyak banget teman-teman kita hari ini yang pakai satu barang untuk satu kali gitu. Ya, jadi itu sangat disayangkan. Berapa banyak baju kita yang pada akhirnya harus numpuk di pembuangan gitu ya. Dan itu menyebabkan krisis yang berkepanjangan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah beralih mulai buat kebijakan. Aneh banget soalnya kalau kita ngomongin sudah krisis iklim, contoh hari ini krisis sampah gitu ya, tapi kebijakannya tidak dibuat secara ketat. Perwalnya, misalkan perdanya, pemkotnya, coba konsep di aturan yang memang penggunaan sampah plastik, pengurangan misalkan. Terus yang kedua misalkan bagaimana kita menerapkan standarisasi bagi restoran, bagi coffee shop gitu ya, dan tempat-tempat yang umum gitu untuk hal-hal lain. Ya, dari tindakan yang kecil-kecil itu tapi punya efek jangka panjang. Betul. Gitu ya. Kalau dilakukan oleh semua orang. Semua orang. Dan disosialisasikan, dicontohkan oleh Kang Rahman. Iya, menarik juga tadi. Saya merasa mendapatkan kuliah umum gratis. Gitu kan. Sama lah kita, saya juga dapat kuliah umum gratis nih. Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan mungkin tadi obrolan kita sudah cukup cukup menarik ya, sampai ngebahas tentang gimana sih sebetulnya tindakan kita di level individu ataupun di tingkatan komunitas itu bisa punya kontribusi jangka panjang ke depannya. Tapi sebelum kita akhiri episode kali ini, saya mungkin boleh minta closing statementnya dulu dari Kang Rahman mungkin ya. Kirain mau ibu dulu tadi. Yang muda duluan. Iya, jadi pertama hal yang sangat menarik banget karena kalau ngomongin iklim kita ngomongin ekosistem. Jadi kita ngomongin keseimbangan gitu. Falsafah Sunda ngejarin kita tentang konsep tritangtu gitu. Kalau kita harus peduli terhadap ya urusan kita dengan Tuhan, dengan Allah, urusan kita dengan manusia, dan urusan kita dengan alam. Dan dalam konsepsi Sunda, alam itu selalu ditempatkan, sebenarnya kalau orang Sunda lebih punya pride untuk, kita tuh sebenarnya punya ajaran untuk mencintai alam tuh dari kecil, dari dulu gitu ya. Sekecil makanan kita teh harus ada sambal dan sayuran gitu ya Bu. Nah itu hal yang sebenarnya simpel banget, tapi sebenarnya itu adalah pelajaran yang luar biasa gitu, yang kita dapetin kalau kita mau ngomongin iklim gitu. Kita ngomongin dari hal kecil, sekecil itu. Nah jadi kembali aja ke hal-hal yang memang orang tua kita zaman dahulu ajarkan gitu ya. Karena kalau ngomongin ajaran akademik, ngomongin ajaran teoritis, dan ngomongin ajaran agama, itu sudah pasti mengajarkan hal yang baik dan ke arah sana. Pun ketika kita balik lagi ke ajaran orang tua kita zaman dulu. Dan yang kedua, bagaimana kami di Bumi Sora hari ini, jadi kita punya komunitas namanya Bumi Sora. Rencana kita justru di tahun 2025 adalah melakukan perubahan melalui pendekatan budaya. Salah satunya isu lingkungan. Karena Pangalengan itu Bu, ngalamin tata ruang wilayah yang hari ini udah berantakan banget karena pariwisata. Di satu sisi saya bukan anti pariwisata. Saya sangat mendukung banget kemajuan ekonomi yang disebabkan oleh pariwisata. Tapi tidak bisa dipungkiri, 10 dan 15 tahun lagi yang akan datang, dengan eksploitasi habis-habisan, dijadikan komoditas wisata gitu ya, pinggir sungai gitu ya, teh dibabat, pepohonan dialih fungsikan gitu ya. Hari ini di Pangalengan seperti itu. Itu 10 sampai 15 tahun lagi yang akan datang, kita akan merasakan dampaknya. Sekali lagi, saya sebagai anak muda dan teman-teman di komunitas itu tidak sama sekali menolak pembangunan, Bu, dan tidak menolak kemajuan. Tapi saya mendukung kemajuan dan pembangunan yang berpihak terhadap lingkungan. Salah satunya adalah itulah proses kita dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dan terakhir,
Pasal Sunda kita ngajarin bahwa silih asa, silih aso, silih asi itu tidak hanya diterapkan kepada manusia, tapi bagaimana cara kita bertingkah laku untuk alam, untuk sesama gitu ya, karena mereka juga makhluk hidup gitu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara bagaimana cara kita menempatkan tempat yang kita tinggali sebagai tempat berlindung dan rumah. Itulah bumi sebagai bumi suaka yang sebetulnya gitu. Bumi suaka, bumi tempat kita berlindung. Wow. Gitu, Kang Fitra. Menarik banget falsafahnya. Diajarin sama Kang Budi Dalton. Oh iya. Menarik sekali ternyata ya. Aduh. Kalau dari Bu Arya? Isu perubahan iklim ini bukan hal yang mudah, hal yang kompleks, rumit, dan kita melibatkan banyak faktor dan perlu pemikiran semua orang. Saya tertarik dengan kalimatnya Kang Rahman bahwa anak muda ini born into climate crisis, betul ya. Nah, mereka tidak minta dilahirkan dengan kondisi sekarang, tapi itu keadaannya gitu kan. Nah, kembali lagi tadi bahwa ini adalah tanggung jawab semua pihak. Saya lebih ke mengajak, mari kita semua melakukan perannya untuk sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, dan tujuannya itu satu, untuk mitigasi, terutama untuk mitigasi perubahan iklim dan juga adaptasinya ya, tapi lebih ke bagaimana memitigasi perubahan iklim. Jadi terkait dengan perubahan, pembangunan, anak muda tidak menolak pembangunan itu harus gitu kan. Kita juga tidak mungkiri manusia terus bertumbuh, kebutuhan akan lahan terus meningkat, kebutuhan akan tadi hal-hal pariwisata seperti itu juga akan meningkat. Bagaimana kemudian kita bijak dalam membangun tersebut gitu. Tidak hanya di bidang perencanaan dan kebijakan, tapi bagaimana kita melakukan pemanfaatan dengan baik dan pengendalian pemanfaatannya dengan baik juga. Itu saja sih. Menarik juga tuh. Nah, baik rekan-rekan, mungkin saya sarikan ya apa yang disampaikan tadi oleh Bu Arya sama Kang Rahman, bahwa setiap upaya untuk memitigasi ataupun adaptasi itu harusnya dimulai dari tingkatan yang paling mikro, dari level individu, paling tidak mengambil peran untuk merusak lingkungan. Nah, dari level individu tersebut nanti mungkin akan menjadi gerakan yang kolektif sehingga punya dampak jangka panjang yang lebih luas ya. Ya, mungkin itu saja bahasan kita di podcast episode 3 kali ini. Untuk di episode berikutnya kita akan undang beberapa narasumber juga. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya.